Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok UTI untuk mempresentasikan topik pertama mata kuliah manajemen produksi media pembelajaran digital tentang media digital. Yang pertama ada apakah pengalaman kami menggunakan media digital? Yang pertama kami menggunakan media digital ini untuk pembelajaran yang interaktif, yang melibatkan kontribusi siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya menggunakan PPT atau PowerPoint sebagai media presentasi dan game edukasi sederhana untuk membantu siswa memahami konsep pembelajaran, atau kita bisa menggunakan puzzle atau teka-teki silang. Kemudian yang kedua, kami pernah menggunakan video sebagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan ketertarikan peserta didik dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Contohnya penggunaan video Magic School Bus dalam pembelajaran siklus air pada jenjang anak sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, kami pernah menggunakan alat advertising teknologi atau edtech seperti Zoom untuk melakukan pembelajaran secara daring. Hal tersebut pertama kali dilakukan ketika pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terbatasnya akses mahasiswa untuk mengenali peralatan laboratorium. Sehingga melalui platform tersebut mahasiswa dikenalkan alat-alat laboratorium yang akan mereka gunakan selama kegiatan praktikum melalui online atau daring. Selanjutnya, apa sih kendalanya ketika kita menggunakan media digital itu sendiri dalam pembelajaran? Salah satunya adalah susahnya kita dalam memilih konten. Jadi konten itu kan harus menarik ya. Jadi ketika konten itu tidak menarik, maka kita harus lebih kreatif lagi dalam memilih konten yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, kendalanya ada terbatasnya sarana dan prasarana, seperti akses internet. Dulu akses internet itu belum semerata sekarang. Jadi mungkin kalau sekarang kendala itu masih bisa diatasi ya, karena sekarang sudah banyak kafe-kafe atau tempat umum yang menyediakan fasilitas seperti WiFi. Nah, dan yang terakhir kendalanya ada kurangnya minat siswa itu sendiri pada konten. Nah, seperti tadi konten yang tidak menarik pastinya siswa tidak akan mau mendengarkan pembelajaran itu sendiri. Oke, berikut adalah rencana proyek yang akan kita buat menggunakan media digital. Proyek tersebut berjudul Inovasi Pemasaran Produk Perikanan Melalui Digitalisasi. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang agribisnis perikanan dan penerapan teknologi digital itu dalam pemasaran produk perikanan, sehingga siswa dapat menerapkan alat digital untuk pemasaran dan branding produk perikanan. Nah, kemudian media digital yang kami gunakan adalah yang pertama ada Google Workspace yang digunakan untuk kolaborasi, pengumpulan data, analisis, dan presentasi rencana proyek. Kemudian ada Canva. Canva di sini untuk mendesain materi promosi seperti poster, brosur, dan konten media sosial lainnya. Kemudian ada sosial media. Sosial media ini kami bisa menggunakan Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai platform untuk mempromosikan produk perikanan secara online. Dan yang terakhir adalah e-commerce platform yang bertujuan untuk pembelajaran tentang penjualan online dengan pembuatan toko secara online juga. Nah, hasil yang kami harapkan ada 3, yaitu siswa memiliki keterampilan dalam menggunakan alat digital itu sendiri untuk pemasaran dan branding. Kemudian siswa dapat memanfaatkan media sosial juga secara efektif dan dapat mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan bisnis di era digital. Jadi di SMK kan lebih diorientasikan untuk langsung masuk atau langsung terjun ke dunia kerja. Jadi selain mereka kerja di industri,
tidak menutup kemungkinan mereka akan membuka usaha sendiri. Jadi dengan pembelajaran ini bisa sedikit memberi bekal kepada mereka untuk bagaimana sih caranya menghadapi tantangan bisnis di era digital zaman sekarang. Oke. Selanjutnya, berikut adalah langkah-langkah konkret untuk mewujudkan proyek kami yang terdiri dari 5 step. Step pertama ada analisis kebutuhan pembelajaran, kemudian yang kedua ada pemilihan alat dan platform, dan yang ketiga ada pembuatan konten digital, selanjutnya ada penyusunan jadwal penggunaan media digital, dan yang terakhir adalah uji coba dan evaluasi. Nah, untuk step pertama, analisis kebutuhan pembelajaran. Di sini kita akan mengidentifikasi dulu topik atau materi yang dapat dioptimalkan dengan penggunaan media digital. Kemudian mengkaji kebutuhan siswa, misalnya dengan platform apa yang familiar bagi mereka dan perangkat apa yang tersedia di sekolah. Kemudian step kedua, pemilihan alat dan platform. Kita menggunakan platform yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran, misalnya Google Classroom atau Zoom. Dan kita juga menggunakan alat bantu digital seperti video pembelajaran dari YouTube, kemudian presentasi interaktif menggunakan PowerPoint atau Prezi yang lebih kreatif, atau bisa juga menggunakan Canva, dan aplikasi kuis interaktif seperti Kahoot, Quizizz, dan lain sebagainya. Step selanjutnya, step ketiga adalah pembuatan konten digital itu sendiri. Pada step ini, kita akan membuat materi pembelajaran digital seperti video, infografis, poster, dan PowerPoint. Kemudian menggunakan media digital yang interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa, seperti menggunakan kuis atau menggunakan animasi. Kemudian step keempat ada penyusunan jadwal penggunaan media digital. Di sini kita akan menentukan jadwal pembelajaran yang mengintegrasikan media digital dengan pembelajaran konvensional. Dan yang step terakhir ada uji coba dan evaluasi. Uji coba ini sangat penting ya sebelum menerapkan pembelajaran media digital tersebut langsung kepada siswa untuk mengidentifikasi kekurangan. Kemudian setelah mengetahui kekurangan itu, kita bisa melakukan evaluasi baik dari segi konten maupun metode penyampaian media digital. Oke. Berikut adalah presentasi mengenai topik pertama. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.